Ya. Cuma ada satu yang gue gak nyangka banget adalah tante gue tuh ngajakin gue ke pengajiannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam toleransi ya. Izin Stitch yang punya channel Daniel ya sama Dian Sastro. Daniel dan saya Sastro berbincang-bincang, nampaknya Dian Sastro ini curhat. Dia masuk Islam tuh apa dasarnya? Pada awalnya dia diajak tantenya pengajian. Ya, tentunya Dian Sastro pada saat itu belum masuk Islam. Ikut pengajian, dia bertemu ustadz yang pada awalnya dia ini ingin bertanya, dan dia sebagai anak filsafat tentu mengharapkan jawaban atau pertanyaan itu yang logis, masuk akal dan tidak bertele-tele. To my own surprise, katanya. Jawabannya nyes banget, tetapi saya lupa jawabannya. Ya, Daniel gelak-gelak ketawa gitu sambil cekekekan berdua ya. Ya, tentu sekali Dian Sastro mengatakan, coba bayangkan dia open book menjawab pertanyaan saya. Dibukanya Al-Quran, dibukanya Alkitab, Injil, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Masalah. Dan masuk akal logis. Kita ambil hikmahnya, kata. Dari Nabi yang sama dan Tuhan yang sama. Tapi saya lupa jawabannya. Iya, itu ya intinya ya. Artinya apa? Dian Sastro sebagai orang cerdas, orang berilmu, apalagi orang anak filsafat kan ya, tentu bisa menganalisa, bisa membedakan mana yang logis, mana yang masuk akal, mana yang layak untuk diikuti sebagai jalan untuk mendapatkan rahmat, ampunan dan kasih sayang Allah SWT, dan akhirnya akan ditempatkan di surga di sisi Allah SWT. Tuhan yang sama, Nabi yang sama, dari 3 kitab Al-Quran, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Masalah. Saudaraku, benar apa yang dikatakan Dian Sastro. 3 kitab Al-Quran, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, itu kita ambil hikmahnya pada dasar dari Tuhan yang sama, dari Nabi yang sama. Bingung kan? Ya, intinya apa? Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini yang disebut Yesus Kristus di dalam Alkitab atau Injil atau Bible. Banyaknya namanya itu kan. Ya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Artinya apa? Siapa yang diperkenalkan Yesus Kristus di dalam Injil itu Allah SWT. Untuk apa? Untuk mengesakan Allah, untuk menuhankan Allah, untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai utusan atau nabi, untuk mengimani, untuk mengikuti ajaran Taurat yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Tidak lebih dari itu. Nah, mungkin itu yang dibahas Dian Sastro oleh Ustadz ketika dia pergi ke pengajian. Dan intinya apa yang diajarkan Isa putra Maryam kepada Bani Israel atau Yesus Kristus itu adalah untuk mengesahkan Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratal mustaqim. Dialah Allah, kata Isa Al-Masih, Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus. Nah, ketika kita tidak menyembah Allah, tentu ada konsekuensinya, ada resikonya.
artinya tidak mengikuti ajaran Yesus Kristus. Ajaran Yesus Kristus di dalam Bible itu dijelaskan untuk meneruskan ajaran para nabi dan rasul Allah, untuk menggenapi hukum Taurat, untuk memperlakukan hukum Taurat. Barang siapa mengabaikan, menghilangkan satu titik atau koma dalam hukum Taurat, maka mereka termasuk orang fasik. Ini dijelaskan di dalam Bible, ada di dalam Matius berapa itu? Ya, Matius 5 ayat 17 ayat sampai 20 kalau nggak salah ya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan secara rinci dan tentunya menyakitkan kalau kita tidak terima. Wa qafaina ala asarihim bi Isa bin Maryama musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurat. Sesungguhnya diturunkan, diutus Isa putra Maryam untuk membenarkan Taurat. Diberikan Injil kepada Isa putra Maryam. Wa huda wan nur, sebagai petunjuk dan cahaya kepada Isa putra Maryam. Wa musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurat. Membenarkan ajaran Taurat sebagai petunjuk. Wa huda wa mau'izatal muttaqin lil muttaqin. Pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, waliyakum ahlul injili bima anzalallahu wa man lam yahkum bima anzalallahu fi faulaika humul fasikun. Barang siapa menyimpang dari kehendak Allah yang ada di dalam Injil, maka mereka termasuk golongan orang fasik. Artinya apa? Hukum Taurat dibatalkan misalnya. Tadinya Yesus itu sebagai utusan, sebagai nabi, diimani sebagai Tuhan. Ini kan semuanya termasuk golongan fasik kata Allah. Faulaika humul fasikun. Wa ammal lazina fasiku fama'wahun nar. Dan orang-orang fasik sesungguhnya akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Mungkin itu Dian Sastro tidak mau atau lupa menyebutkan jawabannya apa. Mungkin karena tentu bertentangan dengan yang diimani oleh saudara kita umat Kristiani dengan umat Islam. Ketika dijabarkan, memang boleh dikatakan orang yang tidak mau mengerti, tidak mau menerima, itu disebut rasis. Tetapi ini faktanya. Kebenaran harus disampaikan sekalipun pahit. Dian Sastro jelaskan sejelas-jelasnya. Kalau perlu buka 3 kitab seperti yang disebutkan Dian Sastro. Al-Quran, Perjanjian Baru, dan Perjanjian Lama. Open book. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.